Pancasila merupakan dasar ideologi bagi masyarakat Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca atau yang berarti 5, sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai paduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, Pancasila adalah fondasi yang kuat bagi identitas nasional Indonesia. Ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga praktik dalam kehidupan sehari-hari, hukum, dan kebijakan pemerintah. Pancasila menjadi dasar untuk mempromosikan keragaman budaya, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi demokrasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa. Pancasila tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi nilai-nilainya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari di era globalisasi dan digital saat ini, kita telah dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, persaingan dengan ideologi lain. Di kehidupan global, Pancasila harus bersaing dengan ideologi-ideologi lain yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia, yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau bahkan mencoba menggantikan Pancasila. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat membuat pengaruh kebudayaan luar bisa masuk dengan cepat ke negara kita hingga mulai mengikis budaya asli Indonesia. Yang ketiga, hoax dan post-truth. Pemanfaatan media sosial dapat kontraproduktif apabila ruang publik disesaki oleh informasi yang berseliweran melalui media sosial dengan hoax, informasi palsu atau fake news, dan informasi keliru atau false news yang memiliki daya rusak yang dahsyat karena penyebarannya yang sangat cepat tanpa batas dan mampu membangkitkan emosi yang sangat kuat. Kemudian yang keempat, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Menurunnya rasa persatuan dapat menimbulkan perpecahan yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan ditandai dengan konflik antar daerah dan tawuran antar pelajar. Untuk menghadapi tantangan dalam menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari, yaitu kita perlu untuk menyiapkan beberapa strategi. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan penerapan Pancasila. Yang pertama, memperkuat ideologi bangsa. Yang kedua, tetap mempelajari sejarah bangsa. Yang ketiga, mengoreksi informasi hoaks atau berita bohong. Yang keempat, menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika di media sosial. Yang kelima, mempelajari budaya dan tradisi Indonesia. Yang keenam, menguatkan aturan-aturan hukum di Indonesia. Yang ketujuh, melakukan filter terhadap budaya luar negeri. Yang kedelapan, meningkatkan edukasi tentang Pancasila di sekolah. Dan yang terakhir, memahami nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Ada berbagai macam contoh penerapan Pancasila yang sudah sangat sering kita saksikan atau bahkan kita sendiri sudah pernah menerapkan hal tersebut sehingga mungkin tidak asing lagi bagi kita. Sila pertama yaitu melaksanakan ibadah dengan sholat 5 waktu bagi yang muslim. Sila kedua yaitu dengan tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Sila ketiga yaitu harumkan nama bangsa melalui prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sila keempat yaitu mengedepankan musyawarah, diskusi atau bertukar tempat pendapat yang mencapai mufakat.
Dan terakhir, sila kelima yaitu saling menghargai sesama rakyat Indonesia.